Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dimanapun berada saat ini. Saya bersyukur dan berterima kasih karena hari ini kita bisa kembali berjumpa melalui video ini dalam perenungan firman Tuhan bagi kita semua di hari Minggu ini. Hari ini bukan karena kebetulan bertepatan dengan hari Minggu, kita bersama-sama merayakan hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus. Kiranya di hari ini kita semua bersukacita, kita semua dalam keadaan yang sehat, dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing. Kesempatan yang indah ini, saya mengajak kita untuk belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita masing-masing di rumah kita. Ambil waktu sejenak, duduk, ambil Alkitab. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami, sumber pengharapan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan dan kami berterima kasih buat pimpinan penyertaan Tuhan dalam hidup kami sepanjang satu pekan yang sudah kami lewati. Kami percaya kami bisa melewati semuanya itu karena Tuhan ada di pihak kami, Tuhan yang menuntun kami. Saat ini Tuhan, sebagai rasa ucapan syukur kami di hari Minggu ini, di hari Pentakosta ini, kami mau belajar bersama-sama firman-Mu. Ya Tuhan, kami mohon Engkau yang memimpin kami, menonton kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kiranya apa yang kami baca, kami renungkan, itu dapat kami mengerti, kami terima dengan baik. Sehingga pada akhirnya Tuhan itu dapat menjadi berkat bagi kami, terlebih lagi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ke dalam tangan Tuhan. Demi Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Sekali lagi, pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 2, ayat pertama sampai dengan yang ke-13. Saya akan membaca bagi kita semua. Bapak Ibu silakan menyimak di rumah masing-masing dan melihat Alkitabnya bersama-sama dengan saya. Demikian bunyi firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari
baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain malah menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan hari ini dari satu tema, makna Pentakosta bagi orang percaya. Makna Pentakosta bagi orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua pasti sudah memahami dan sudah pernah dan sering mendengar tentang Pentakosta. Pada umumnya Pentakosta adalah dikenal dengan hari turunnya Roh Kudus, di mana kita semua sudah mengetahuinya. Hari turunnya Roh Kudus di dalam Perjanjian Baru dijelaskan bahwa terjadi pada hari ke-50 setelah hari perayaan Paskah, atau hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi kalau kita menyelidiki bersama-sama, Bapak Ibu Saudara, Pentakosta dalam ayat 1 ini menjelaskan tentang Pentakosta dalam Perjanjian Lama, dalam konteks Perjanjian Lama. Lalu apa yang bisa kita ketahui, apa yang kita bisa pahami tentang Pentakosta dalam Perjanjian Lama? Yang pertama, kita bisa melihat bahwa Pentakosta dalam Perjanjian Lama berarti hari ke-50 setelah Paskah. Yang tadinya kalau dalam Perjanjian Baru hari ke-50 setelah Paskah adalah hari kebangkitan Yesus. Tetapi hari ke-50 di dalam Perjanjian Lama dalam konteks bangsa Israel adalah hari bebasnya bangsa Israel dari Mesir. Atau dengan kata lain, hari bebasnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan yang kedua adalah Pentakosta dalam Perjanjian Lama adalah hari untuk memperingati pemberian hukum Tuhan, hukum Taurat, dan perayaan syukur karena panen gandum. Sehingga dalam konteks Perjanjian Lama, pada hari itu orang-orang Israel tidak boleh bekerja, Bapak Ibu Saudara. Nah, itulah yang dimaksud dengan Pentakosta dalam Perjanjian Lama. Nah, lalu dari hari Pentakosta yang sudah kita baca tadi, Kisah Rasul 2 ayat 1-13 ini, apa yang terjadi di sana pada waktu Bapak Ibu Saudara? Apa yang kita bisa pelajari? Kalau kita sudah membaca tadi, mendengar bersama-sama bahwa sebelum Pentakosta ini terjadi, para murid berkumpul di suatu tempat sebagai ketaatan terhadap perintah Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke sorga. Nah, di sini tidak dijelaskan suatu tempat yang dimaksud, tidak diketahui pasti tempatnya di mana. Bisa jadi bahwa ruang atas atau mungkin juga suatu tempat di dalam bait Allah pada waktu itu. Sehingga kita bisa melihat bahwa di dalam pembacaan firman Tuhan kita tadi, pada saat mereka berkumpul di suatu tempat itu, terjadilah beberapa hal. Nah, apakah beberapa hal itu? Kalau kita melihat di ayat yang kedua, kita bisa baca bersama-sama bahwa turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, Bapak Ibu Saudara. Sehingga bagian ini kita bisa memahami bahwa kitab suci seringkali menggambarkan bahwa Roh Kudus sebagai angin. Nah, sungguh sangat menarik, Bapak Ibu Saudara. Karena itu, sebelum Roh Kudus turun, ia didahului oleh suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Dan yang kedua, tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing pada waktu itu. Mereka adalah semua orang yang percaya yang berkumpul, bukan hanya para murid pada waktu itu. Kita bisa memahami Roh Kudus juga sering digambarkan sebagai api karena ia berfungsi untuk menyucikan dan menguduskan kehidupan kita. Karena itu, tanda dari seorang yang mempunyai Roh Kudus atau dipenuhi oleh Roh Kudus adalah adanya perubahan hidup ke arah yang lebih baik.
atau ke arah yang lebih positif, Bapak Saudara. Dan kalau kita melihat ayat yang keempat bagian A di sini dikatakan bahwa Roh Kudus turun dan memenuhi mereka pada waktu itu. Semua orang percaya berkumpul di situ. Bagian ini menjelaskan bahwa bukan hanya para murid saja yang menerima atau dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi semua orang percaya yang hadir pada saat itu. Oleh sebab itu, kita memahami bahwa Roh Kudus diberikan bukan kepada orang tertentu, melainkan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan selanjutnya kita bisa pelajari bahwa yang terjadi pada bagian ini bahwa adanya bahasa lidah atau dikenal dengan bahasa roh, Bapak Saudara. Kita bisa membacanya di pasal 2 ini ayat 4 sampai dengan yang ke-11, Bapak Saudara. Jelas dikatakan di sana tentang bahasa lidah atau bahasa roh yang dikenal oleh banyak orang. Nah, Bapak Ibu, dijelaskan di bagian ini bahwa bahasa lidah atau bahasa roh adalah suatu karunia yang menyebabkan para murid itu atau orang percaya yang hadir pada waktu itu bisa berbahasa dalam bahasa-bahasa yang sebelumnya tidak mereka kenal atau tidak mereka mengerti. Dan tidak semua orang yang memiliki atau dipenuhi oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, harus berbahasa roh seperti yang sering kita dengar di kalangan kita pada saat ini. Nah, lalu Bapak Ibu Saudara, dari pemahaman ini, dari pemaparan ini, apa yang perlu kita pelajari? Penekanan apa yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti dari Pentakosta ini, Bapak Ibu Saudara? Seringkali orang ketika membicarakan tentang Pentakosta, mereka menekankan bahasa roh, Bapak Ibu Saudara. Tetapi hal yang harus kita pahami bahwa yang ditekankan di dalam Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus ini bukanlah bahasa roh, bukanlah yang lain-lain, tapi berkaitan dengan pemberitaan Injil. Kita boleh baca bersama-sama sebelum Yesus naik ke sorga, Dia menjanjikan kepada para murid bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Inilah yang menjadi penekanan di dalam hari Pentakosta, di dalam hari turunnya Roh Kudus ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal-hal penting apa saja yang bisa kita pelajari dari pemberitaan Injil? Yang pertama, kalau kita memberitakan Injil, seringkali kita mendapatkan reaksi yang negatif. Seringkali kita ditolak. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya Injil saja yang ditolak, tetapi bahkan terkadang pemberita Injil itu sendiri yang diejek. Yang kedua, mujizat tidak menjamin pertobatan. Kenapa saya katakan seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Karena kalau kita memberitakan Injil, kita sering punya keinginan untuk bisa melakukan mujizat dengan satu tujuan, supaya orang yang kita injili bisa bertobat. Tetapi dalam kisah kedua ini, di hari Pentakosta, meskipun ada banyak orang yang bertobat, tapi itu terjadi karena khotbah Petrus, bukan karena mujizat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar bersama-sama dari hari Pentakosta turunnya Roh Kudus. Ketika kita sudah mengklaim, ketika kita sudah menyadari bahwa di dalam hidup kita Roh Kudus sudah hadir bersama-sama dengan kita, menuntun, memimpin langkah hidup kita, mari kita buktikan bersama-sama dengan rajin dan tekun memberitakan Injil dimanapun kita berada, mulai dari keluarga, dimanapun kita berada, tempat kerja kita maupun lingkungan keluarga kita. Dan perlu yang kita pahami
bahwa di dalam memberitakan Injil itu jangan mengharapkan mukjizat untuk memenangkan jiwa. Dan jangan takut terhadap reaksi negatif. Dan juga penolakan-penolakan terhadap Injil itu sendiri. Tetapi teruslah memberitakan Injil. Karena itulah tugas kita sebagai orang-orang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bersyukur untuk perenungan firman Tuhan yang singkat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang hidup, sumber pengharapan dalam hidup kami. Bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami di hari ini. Kami bisa belajar bersama-sama perenungan firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami akan tugas dan tanggung jawab kami dalam kami memberitakan Injil. Di hari Pentakosta ini, hari turunnya Roh Kudus, mengingatkan kepada kami bahwa Roh Kudus sudah hadir di tengah-tengah kami. Tugas dan tanggung jawab kami adalah memberitakan Injil dimanapun kami berada. Hingga pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang yang percaya mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami di rumah masing-masing saat ini. Kau memberkati mereka, Kau berkati pekerjaan mereka, Kau berkati setiap kebutuhan hidup mereka di pasar Bapa. Setiap pergumulan permasalahan yang mereka hadapi, kami berdoa, kami menyerahkan. Karena Tuhan, Engkaulah menjadi sumber pertolongan dalam hidup mereka. Terima kasih, menyerahkan gereja kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Menyerahkan di mana saat ini kami bergumul dan mengharapkan Tuhan pertolongan-Mu. Menjadi kerinduan kami bisa beribadah tatap muka bersama di hotel ini. Kiranya Engkau memberkati kami. Terima kasih. Berdoa juga buat hotel ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Kau jaga, lindungi Pak JM, HOD yang ada, semua karyawan, bahkan semua tempat yang ada Tuhan Kau jaga, lindungi. Semua tamu yang berkunjung menginap ke tempat ini, kiranya Tuhan Kau memberkati Bapak. Terima kasih. Berkati Kota Malang, berkati Gubernur, berkati pemerintahan yang ada di Kota Malang, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa Indonesia, berkati orang-orang yang percaya, berkati orang-orang yang butuhkan pertolongan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkaitan dengan COVID-19, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Bapak. Terima kasih buat pemerintah yang sudah bekerja keras dalam proses vaksinasi Tuhan. Kami berdoa biarlah proses vaksinasi ini bisa didapatkan oleh semua masyarakat Indonesia Tuhan. Terima kasih, kami terus berharap dan berserah kepada Engkau bahwa COVID-19 akan segera berlalu dari bangsa ini, dari dunia ini, sehingga kami bisa beraktivitas sebagaimana mestinya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Menyerahkan keluarga kami, saudara kami yang telah bersama dengan kami saat ini. Kiranya pimpinan penyataan Tuhan selalu menjadi bagian dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, inilah doa kami demi Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi, selamat hari Minggu, selamat merayakan hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.